Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak rahimakumullah semua ya. Alhamdulillah di Sabtu pertama Februari ini kita mulai lagi kajian bersama guru kita Ustadz Oni. Nah, hari ini apa tadinya temanya ya? Hari ini bagi hasil lahan Bagi pertanian, ya, lahan perkebunan. oke. Dengan tema seperti tadi ya disampaikan, bagi hasil untuk lahan pertanian. Ya, waktu dan tempat kita persilakan tadi ya. Siap, silakan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya hormati Pak Rizal, Pak Mun, Pak Wiwit, semuanya ya, Pak Zul, Pak Amri, Pak Taufik, Bang Apri, Pak Supra, Bu Wis ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai raudhah min riyadil jannah, ikhtiar kita agar kita bisa menjadi seorang pembelajar, tak kenal usia. Mudah-mudahan ini juga membuat kita paham banyak hal khususnya seputar muamalah ya. Jadi judul besarnya gini, kalau kita punya lahan, misalnya Pak Mun, Pak Rizal nih punya lahan nih di Bogor, di Karawang. Pak Rizal punya lahan kebun di Bogor. Pak Mun punya sawah di Karawang, masing-masing 1 hektar. Nah, kemudian butuh orang yang mengelola, pihak lain yang mengelola. Nah, pertanyaannya, menurut fikih dan syariah, skema kerjasama sinergi apa yang sesuai menurut syariah? Begitu kira-kira pertanyaan judulnya. Nah, jawabannya, jadi alternatifnya ada 2. Jadi pertama, Pak Mun dan Pak Rizal ini menyewa tenaga di Karawang dan di Bogor untuk mengelola sawah dan kebun. Jadi kira-kira kalau ungkapan sederhana, terlepas dari kontrak yang di atas kertas, Pak Mun menyampaikan kepada Pak Ahmad yang ada di Karawang, Pak Ahmad, tolong kelola sawah saya dengan bibit usia 6 bulan, pokoknya digarap dari awal sampai usia panen. Saya kasih fee 3 juta, mau panen mau tidak, maka hak dia adalah 3 juta. Nah, begitu pula dengan Pak Mun di lahan perkebunan, tolong rawat, atau Pak Rizal nih punya kelapa sawit di Pekanbaru. Jadi kan nggak ditanam, dirawat ya. Nah, tolong dirawat, disiram sampai berbuah. Nanti per bulan saya kasih fee 1.400.000. Mau kelapa sawitnya berbuah atau tidak, maka keringatnya akan terkompensasi dengan 1,4. Nah, dalam fikih muamalah, skema transaksi ini dinamakan dengan ijaroh atau jual beli jasa, di mana Pak Mun dan Pak Rizal dalam case contoh ini sebagai pihak yang memanfaatkan jasa orang lain atau pembeli, sementara si pengelola petani kelapa sawit, petani sawah di Karawang, mitranya Pak Mun, dia adalah penjual jasa. Nah, oleh karena itu, fee yang harus dibayar tadi, dia harus fix, bentuknya nominal, bukan prosentase. Dan boleh dibayar di awal, belum apa-apa udah dibayar juga boleh. Atau di tengah-tengah, atau di akhir. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah, man ista'jara ajiran falyu'limhu ajrahu. Itu
skema pertama. Judulnya adalah jual beli sewa. Jadi menyewa tenaga tetangga kita di Karawang dan Bogor untuk mengelola lahan kita sampai sampai manen gitu. Cuman karena ijaroh, manen atau tidak, keringatnya harus dibayar gitu aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, skemanya skema bagi hasil. Jadi skemanya skema bagi hasil. Jadi mungkin istilahnya sih muzaroah dengan musakoh. Cuman coba kita jelaskan dalam ilustrasi dan contoh. Jadi ilustrasinya begini untuk yang kedua ini. Misalnya Pak Mun punya lahan di Karawang 1 hektar. Karena Pak Mun tinggal di Pondok Nurul Fikri di Depok, ada kesibukan harian di kantor, tetapi ingin lahan di Karawangnya produktif, bisa memberdayakan tenaga di Karawang, bisa lahannya jadi produktif, bisa memberikan benefit juga. Nah, maka Pak Mun meminta kepada salah seorang penduduk namanya Pak Budi. Pak Budi, silahkan garap lahan saya. Usia benihnya 6 bulan. Nah, berarti Pak Budi di Karawang itu sebagai pengelola, Pak Mun sebagai pemilik atau investor. Karena kerjasama, maka pendapatannya bukan fee, tapi pendapatannya bagi hasil harus berbentuk prosentase. Jadi Pak Mun dan Pak Budi kemudian negosiasi, kira-kira begini, keuntungannya nanti kalau ada hasil panen, berarti keuntungannya adalah dibagi 2. Contoh, 50% untuk Pak Mun, 50% untuk Pak Budi. Tapi kalau misalnya gagal panen, maka risiko kerugian ada di tangan Pak Mun sebagai investor, sebagai kompensasi dari Pak Budi yang nggak dibayar apa-apa. Jadi biar impas nih, adil. Pak Mun juga mendapatkan hasil panen, sementara Pak Budi kehilangan keringat tanpa kompensasi apa-apa, biar adil. Kira-kira begitu ilustrasi. Nah, cerita yang saya sampaikan ini, bahasa Arabnya namanya muzaroah atau musakoh. Nah, istilah muzaroah ini adalah bagi hasil dalam konteks sektor pertanian. Tapi kalau musako berarti sektor perkebunan gitu. Sektor perkebunan. Kalau muzaroah berarti ya seperti sawah dari mulai nanam sampai panen. Tapi kalau musako ya merawat, nyiram, ya seperti kelapa sawit lah gitu. Nah, muzaroah dan musakoh ini karena banyak dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi-tabiin, nyaris semua ulama sepakat bahwa kerjasama berbasis sebagai hasil di sektor pertanian dan perkebunan ini dibolehkan. Di mana Rasulullah pernah bekerja sama dengan penduduk Khaybar. Jadi menyerahkan satu lahan tanah kepada Khaybar. Siapa investornya? Rasulullah. Siapa pengelolanya? Penduduk Khaybar. Nah, berapa keuntungan yang diperjanjikan? Bisa terima yakhruj. Jadi dibagi 2. Jadi hasil perkebunannya sebagian untuk Rasulullah, sebagian untuk penduduk Khaybar. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan lahan Khaybar ini menjadi referensi bahwa kerjasama di sektor pertanian itu perkebunan itu dibolehkan. Kecuali Abu Hanifah dan Imam Zufar nih yang tidak membolehkan. Tetapi hari ini bisa kita ambil kesimpulan clear bahwa muzaroah dan musaqah itu dibolehkan. Terus term and condition, aturan mainnya seperti apa? Aturan mainnya sama persis seperti mudorobah. Kalau mudorobah kan berarti ada investor, ada pengelola. Keuntungan prosentase. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena wan prestasi, maka pengelola yang nanggung. Sama juga dibawa ke ranah ini.
Nah, paling memang ada diskusi sedikit tentang benih pupuk. Nah, jadi kalau memang di sektor pertanian, biaya kan investor itu berarti pemilik lahan. Nah, maka terkait dengan benih, pupuk, dan biaya lain, itu boleh diserahkan oleh pemilik modal, boleh juga diserahkan oleh pengelola, boleh juga oleh dua-duanya. Nah, dalam tataran teknis, memang ada perbedaan pendapat, tapi kita ingin ambil nih pendapat mazhab Malikiyah yang membolehkan benih itu dari siapapun boleh, termasuk juga pupuk dan biaya lain. Nah, terakhir setelah kita menjelaskan dua skema ini, berarti boleh nyewa, boleh bagi hasil. Boleh nyewa tenaga dengan akad ijarah, boleh bagi hasil dengan skema musyawarah. Lantas apa yang menjadi pilihan? Apakah yang pertama atau yang kedua? Nah, di Karlau Pikir kan memang hanya memberikan lampu hijau agar bisa jalan. Nah, sedangkan pilihan mana yang diambil, memang itu harus mengambil pertimbangan lain. Misalnya, apakah mitra kita itu amanah atau tidak? Mudah nggak nyari pengelola yang amanah? Mudah nggak gitu? Jadi di sisi lain kalau kita menggunakan skema ijaroh, nyewa tenaga tetangga kita untuk mengelola, berarti mereka itu mendapatkan upahnya fix. Nah, ini mungkin akan berpengaruh pada semangat dan tidaknya karena pendapatannya udah pasti passive income tuh, fixed income, mau hasil panennya mau manen atau tidak gitu. Nah, sedangkan yang kedua, yang bagi hasil dengan akad musyawarah dan musakoh ini, di satu sisi si pegawai, si pengelola ini akan semangat. Karena apa? Karena ia terobsesi supaya pendapatannya naik, maka ia juga harus mengelola sawah lahan pertanian itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau nggak manen, dia juga nggak dapat apa-apa gitu. Nah, tetapi di sisi lain, kalau memang antara pemilik lahan dan pengelola ini tidak pernah offline, tidak pernah ketemu, nah padahal dalam transaksi bagi hasil ini sangat tergantung pada amanah, komitmen, akhlak si pengelola. Misalnya ia melaporkan hasil, berarti kan memang benar-benar kejujuran, amanah pengelola ini menjadi niscaya banget. Begitu plus minus antara skema pertama ijaroh atau menyewa jasa pengelola atau bagi hasil. Dua-duanya boleh menurut fikih. Nah, demikian Pak Mun, Pak Rizal, Pak Wid, Bapak Ibu semuanya seputar skema yang menjadi alternatif atau pilihan saat kita punya lahan, kemudian ingin kita kerjasamakan dengan pihak lain. Demikian Pak Mun, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kurang atas materinya. Mungkin Bapak-Bapak ada yang mau tanya ya? Saya tanya Pak Silakan, Pak Supra. Mas. Silakan, Pak. Ini Ustaz, kebetulan kalau Ya, untuk bidang pertanian dan perkebunan saya tertarik ya. Dan tadi untuk pembagian bagi hasilnya itu fix di belah dua, maksudnya 50-50 atau bisa berbeda Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan model kerjasama pertanian itu ada yang disebutnya apa? P2P lending gitu ya. Jadi ada kita yang punya misalnya ada punya modal berupa kapital uang, lalu ditambah juga dengan pengelola, dan yang ketiga adalah jembatan antara tadi pemilik lahan atau dari pengelola dengan kita. Itu bagaimana Ustaz? Itu yang saya alami ketika sekarang masih ikut yang di igro dotasi ya. Iqbal. Pak Iqbal mainin di Graidinar gitu.
dulu saya masuk yang batch yang pertama gitu, batch yang pertama. Kemudian kebetulan hasilnya kurang bagus gitu, yang di Tanjung Lesung, yang kebun alpukat itu udah 2017, 5 tahun, tapi akhirnya sekarang pengelolanya menyerah gitu, menyerah. Akhirnya bagaimana terkait dengan pembalikan modal itu, Ustadz? Sedangkan dia juga tidak ada hasil seperti itu. Demikian. Ya, Zat. Jadi yang pertama terkait dengan berapa persentase jadi ini berarti memang pertanyaan skema kedua ya, alternatif kedua bagi hasil atau Nah, muzaroah. Ustadz. Oh iya. Nah, persentase yang menjadi hak investor, pemilik lahan dengan pengelola, sebenarnya referensinya pilihan antara dua. Didasarkan pada besaran modal atau kesepakatan. Jadi kalau dari sisi fikih didasarkan pada prosentase modal atau kesepakatan. Kalau prosentase modal itu biasanya kan pemilik selain lahan kan harus ada pupuk, harus ada biaya-biaya lain gitu. Biasanya itu dikompensasi dengan share modal, jadi memperbesar persentase modal yang akan nanti mempengaruhi berapa persentase keuntungan. Jadi tadi itu 50% hanya contoh. Jadi sebenarnya bisa dirubah menjadi 70-30, 60-40, tergantung dua hal pilihannya. Mau dikembalikan seberapa persentase modal atau sudah sesuai kesepakatan aja gitu. Nah, kemudian terkait yang kedua, betul memang Ustadz. Jadi pertama memang muzaroah ini memang terkait dengan dua hal. Terkait dengan satu komitmen, akhlak, disiplin, kejujuran pengelola nih. Karena kan nggak saling ketemu, nggak saling ngelihat, mereka yang mengelola, mereka yang melaporkan. Jadi ini nih benar-benar niscaya. Jadi kalau memang ini tidak terpenuhi, memang mungkin pilihan lain ya, kalau memang ingin memitigasi risiko kerugian. Dulu para sahabat juga dalam sirah sahabat mengungkapkan fadhila sahabat al-sakoh. Beberapa sahabat akhirnya menyewakan lahan ketimbang ia dibagi hasilkan karena menganggap bahwa sewa lahan itu dikategorikan sebagai fixed income gitu, fixed income. Nah, yang kedua, kalau menggunakan peer-to-peer lending, yang penting syariah secara fikih lampu hijaunya oke banget ya. Berarti antara kita sebagai investor dengan pengelola itu ada satu pihak di tengah-tengah, semacam broker, semacam fasilitator, semacam mediator. Nah, yang mempertemukan antara investor yang jumlahnya banyak dengan satu dua perusahaan pengelola. Nah, tinggal memang harus disepakati ini perjanjian antara investor dan pengelola apa. Yang kedua, ini broker mediator ini kan ia mendapatkan fee. Nah, fee-nya itu diambil dari mana? Apakah dari investor dipotong dari hasil atau apa? Nah, memang betul saat. Jadi memang selain moral hazard pengelola, memang sangat terkait dengan apa namanya kemampuan ya. Jadi sektor pertanian ini bisa menghasilkan apa tidak gitu. Mungkin begitu itu memang risikonya ada di situ saat gitu. Demikian saat. Jazakallah, Ustadz. Ada yang lain? Kalau ada yang lain, Kalau nggak ada, boleh tanya lagi deh. saya. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya dulu ya. Selain saya. Saya tanya dulu ya, Pak Yogi ya. Iya. Karena tadi kan
Yang skema yang kedua kan pemilik lahan dia memodali gitu ya. Ya, Terus skemanya bagi hasil. Nah, ini ya. kalau pertanyaan saya itu kalau yang punya lahan itu nggak modal ini, nggak ikut modal gitu ya. Dia Hmm. cuman lahannya ada yang ngajak apa namanya kerjasama, Ya. tetapi si yang punya lahan ini nggak ikut modal dia, tetapi ininya juga apa skemanya bagi hasil. Kalau ada keuntungan dibagi, kalau nggak ada ya nggak dibagi. Itu gimana, Tat? Itu bisa nggak? Yang terakhir itu kalau nggak ada kunjungan nggak dibagi, maksudnya apa? Kalau nggak Kalau ada keuntungan kan nggak dapat keuntungan oh ya, 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 ya. tetapi dapat keuntungan dapat bagi Ya, hasil. Ustaz. Tetapi si pemilik lahan ini tidak tidak andil dalam modal ya, modal usaha. Hmm. Artinya Ya. dia nggak pernah eh, mengalami kerugian lah, gitu ya. Cuman Hmm. cuman tidak untung aja. Seperti itu bisa nggak, Pak? Ya, ya, Ustaz. Jadi contoh yang disampaikan oleh Pak Mun itu boleh semuanya. Boleh yang pertama adalah jadi si pemilik lahan modalnya hanya lahan, Hmm. sementara bibit, pupuk itu diberikan, disediakan oleh pengelola. Nah, kita simpulkan boleh. Kalau ranah fikih memang ada perbedaan pendapat. Jadi yang saya sampaikan ini mazhab Malikiyah, Pak Mun. Di mazhab Malikiyah ini membolehkan biaya-biaya selain lahan itu boleh disediakan oleh pemilik lahan, boleh disediakan oleh pengelola, boleh oleh dua-duanya. Pada tataran praktek biasanya ini mempengaruhi persentase keuntungan biasanya Ya, gitu. 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 Nah, yang ya itu aja kan ya. Ada lain tadi Iya. sisi lain udah ya. Hmm. Itu aja sih, Tat. Cuman Oh, artinya iya. kan ada yang berpendapat tidak boleh karena ya si pemilik lahan ini kan kalau rugi dia ya tidak tidak ikut rugi nah gitu ya. Dia cuma dia tahunya untung aja kan berarti ya. Ya, sebenarnya sih sama-sama rugi, Ustaz. Jadi karena si pengelola ya kan sudah, kalau misalnya usia panen padi Karawang itu 3 bulan, berarti praktis selama 3 bulan dia nggak dibayar apa-apa. Padahal sekian waktu ya di tengah sawah, memang setiap hari. Jadi dua-duanya rugi, berarti si pemilik lahan praktis selama 3 bulan tanpa ada satu karung pun padi. Sementara si pengelola sekian, berarti selama 3 bulan keringatnya nggak terbayar. Jadi sebenarnya impas ini. Jadi eh, dalam bahasa kaidah itu apa, al khosar atau ala robbil mal gitu, wal wadi atau ala mastolah gitu. Al wadi atau ala robbil mal, waribu ala mastolah gitu, Sat. Jadi ini kasusnya gini, Tat. Biasanya yang baru-baru ini adalah peternakan kambing lah gitu ya. Peternakan kambing ya, yang si lahan ini awalnya adalah lahan tidur gitu ya. Yang dia mungkin masih semak-semak belukar gitu, ya kan? Kemudian yang merapikan ini investornya yang datang Mm-mm. mengelola gitu ya. Jadinya apa si lahan ini tadinya itu tidak bernilai gitu kan, kemudian diolah jadi rapi dan sebagainya, malah jadinya kan eh, jadi harganya apa nilainya tambah gitu ya. Tapi dia nggak melakukan apa-apa Mm. dan itu ininya eh, apa namanya sebatannya seperti tadi, kalau misalkan ada keuntungan baru dikasih apa namanya eh, bagi hasil, kalau enggak ya enggak gitu. Tetapi di Ya, sisi lain kalau mau dilihat ini kalau ada kerugian kan si yang punya lahan ini tidak ikut rugi. ya. Memang sih jenis perjanjian terkait dengan kerugian memang harusnya begini. Jadi pokoknya kalau rugi bukan karena prestasi pengelola,
itu berarti tidak jadi utang. Jadi tidak ada 1% pun yang harus dibayar oleh pengelola. Tapi kalau kerugiannya karena pengelola menyalahi syarat, menyalahi perjanjian, berarti yang udah dikeluarkan itu jadi utang. Kira-kira begitu sebenarnya. Biasanya dari sisi konsep perjanjian di atas kertasnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian itu dipilah tuh, tergantung tergantung penyebab dari kerugian gitu. Tapi kalau memang pada prakteknya kesulitan mencari ya misalnya yaudah Pak Mun husnuzon aja lah. Kalau wajib. Soalnya kan akhirnya ada yang komen tuh, wah enak juga ya yang punya lahan ya. Udah lahannya udah kita kelola tapi tidak ikut andil dalam kerugian. Seperti itu. Iya. Tapi kan pengelola juga nggak dibayar kan ya, Sad ya? Nggak dibayar kan? Iya. Iya. Enggak. Iya. Cuma dari hasil itu. Iya. Ya. Silakan Pak Supra kalau mau tanya lagi. Baik, Ustaz. Pertanyaannya ini terkait, mungkin terkait dengan kewajiban syar'i pemilik lahan gitu, Ustaz. Kebetulan saya punya tadi ilustrasi Ustaz itu kan ada tanah 1 hektar gitu ya. Kemudian apa sih kewajiban saya sebagai pemilik? Kewajibannya tentunya adalah untuk memakmurkan lahan itu ya gitu. Nah, saya mengkonfirmasi gitu. Untuk kewajiban syar'inya, untuk lahan pertanian itu kan tidak dikenakan zakat ya, Ustaz ya. Yang dikenakan zakat itu adalah hasil pertanian atau perkebunan itu. Yang kedua itu dari sisi pemilik lahan. Kemudian yang kedua adalah posisi saya sebagai orang yang di dekat di suatu lahan gitu. Di tempat itu dekat tempat tinggal saya ada lahan yang dulunya rumah gedung gitu yang besar sekali gitu. Kemudian ditinggalkan begitu aja sampai sekarang jadi semacam hutan. Nah, kita yang ada di lingkungan itu apa sih yang boleh dilakukan gitu? Boleh nggak kita memanfaatkan itu gitu? Memanfaatkan itu. Kebetulan ahli warisnya itu susah dihubungi gitu. Itu boleh nggak gitu? Jadi kita tidak ada komunikasi dengan pemilik lahan itu, sedangkan lahan itu sampai sekarang kalau misalnya tidak dibiarkan itu membahayakan juga karena jadi kayak semacam hutan dan khawatir banyak binatang-binatang seperti ular dan sebagainya. Itu Ustaz, yang kedua. Iya, Ustaz. Ini saya nambahin tadi, ini kasusnya sama kasus A1. A1 itu apakah bisa dimanfaatkan? Silakan. Coba. Sama kasusnya. Iya, gimana Pak Mun? Yang Pak Mun tanyakan gimana tadi? Kasusnya yang Pak Yogi itu sama dengan komplek kita yang A1 itu. A1 itu komplek A1 maksudnya kan sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Nah, kita sebagai orang yang itu boleh nggak memanfaatkan itu? Iya. Nggak tahu siapa pemiliknya. Iya. Tapi kalau Pak ini Ustaz Supra tadi nambahin, kalau yang case-nya Ustaz Supra kan kalau ada bahaya. Ada bahaya. Kalau yang Ustaz Supra ya. Ini juga bahayanya itu kemarin itu pada nengok dari ruko di belakangnya rumah itu, ini belukarnya tuh katanya udah masuk ke rumah. Iya. Bahaya ular dan sebagainya. Ya, berarti dimulai dari pertanyaan pertama terkait dengan zakat. Ya, jadi zakat yang diberlakukan adalah zakat pertanian atau ziro'ah. Berarti kita asumsikan karena ada biaya, maka tarif yang diberlakukan itu 5% jika hasil panennya senilai 6.530.000. Jika hasil padi dengan nilai uang itu mencapai ambang batas 6.530.000, maka telah wajib zakat ditunaikan 5%. Nah, tapi itu pertama. Jadi sebelum dibagi hasilkan tunaikan zakat. Itu mekanisme pertama.
teknis yang kedua, andaikan memang sudah dibagi hasilkan, maka tanggung jawab zakatnya ada pada masing-masing. Si pengelola bayar zakat kalau memang nyampe nisab. Si pemilik modal juga menunaikan zakat kalau nyampe. Mungkin teknis yang pertama lebih afdol, lebih beres gitu. Jadi sebelum bagi hasil udah bersih gitu. Nah, yang kedua, menurut saya sih memang harusnya otoritas yang paling dekat itu yang ambil keputusan. Jadi biasanya kalau dari sisi fikih biasanya kan ini ulil amri ini otoritas nih, ini yang berwenang nih harus ambil kebijakan untuk memutuskan supaya kan kalau dari sisi fikih ini terhambat dengan perizinan karena ada kaidah jangan sampai kita memanfaatkan satu aset kecuali atas izin si empunya. Jadi bahasa kerennya sih la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghairi illa biiznihi. Nggak boleh dan nggak boleh. Tapi di sisi lain kan memang ini berbahaya. Berbahaya. Jadi jangankan ditinggal orang pun bikin apapun ya yang merugikan tetangga kan nggak boleh. Nah, jadi biasanya kalau dari sisi fikih memang hak ini diberikan kepada yang berwenang. Mungkin ya kalau kita ya komplek kita, RT, RW, kelurahan lah yang harus ini harus kita bersihkan dalemannya nih. Karena kalau enggak ularnya bisa ke tetangga nih gitu. Nah, harusnya sih kalau menurut saya kewenangan itu boleh, tapi mungkin dari otoritas yang terdekat lah gitu. Mungkin dari RT, dari RW gitu. Banyak juga sih contoh-contoh lain dalam fikih di mana walaupun contohnya beda ya. Misalnya ada tetangga dia merawat pohon besar. Pohon besar ini menghalangi jalan, kemudian juga, nah akhirnya karena ini dalam fikih ya cerita zaman tempo dulu lah gitu, zaman klasik. Nah akhirnya baladiyah ya namanya. Jadi memaksa akhirnya dipotong tuh gitu, begitu begitu. Ya, baik Tat, itu tambahnya begini, kalau tadi kan hanya jawaban Ustadz kan hanya sekedar menghilangkan bahayanya gitu ya, risikonya. Kalau ini tambahnya adalah karena contohnya A1 itu udah 5 tahun itu kan tidak diketahui yang punya, ditelusuri juga susah. Nah, ini apakah tambahan pertanyaan, apakah bisa dimanfaatkan tanpa diketahui yang punya? Karena yang punya juga tidak diketahui ya. Dimanfaatkan misalkan ya kita pakai untuk misalkan kita untuk pengelola masjid lah, misalkan kita mau hire imam tetap gitu ya, kita tempatkan di sana dan sebagainya. Itu bisa nggak? Nah saya kalau itu tuh belum menemukan apa namanya mubarirnya gitu yang maksudnya alasan apa gitu, walaupun memang peruntukannya sosial non profit gitu. Kalau tadi kan mencegah, udahlah kita masuk aja, bongkar kuncinya, kita bersihkan supaya khawatir ada ular juga membahayakan tetangga. Jadi memang ini kudu dieksekusi. Nah, pada tahap itu tuh clear tuh rujukannya, kan la doror wala diror gitu. Nah, tapi kemudian kita misalnya jadi tempat singgah imam, jadi rapat warga. Nah, itu saya juga nggak tahu nih dalilnya. Nggak tahu dalilnya. Bisa disamakan dengan barang hilang nggak Ustaz? Hukum atas barang hilang gitu. Iya ya. Cuman barangnya mahal banget ya. Iya ya. Iya kalau iya. Memang sih ya kalau lukotoh kan biasanya ada jeda waktu 3 hari. Jadi 3 hari itu nanti kalau memang enggak bisa dimanfaatkan untuk fasilitas publik gitu.
Betul Ustaz. Jadi cuman memang kalau itu dipraktekkan ke A1 jadinya jadi fasilitas publik itu setelah 3 hari. Dan pahalanya juga mampir ke yang punya Ustaz. Iya, iya, iya. Nggak, maksudnya secara fikih itu ada batasan waktu nggak Ustaz ya? Ya, misalnya sekian tahun misalnya barang itu nggak jelas siapa pemiliknya gitu. Kalau barang Hmm. hilang kan kayak gitu ya Ustaz ya? Ya, Ada ya, ya, ya. temuan terus Hmm. kalau sekian tahun tanpa pemiliknya kan, ya Anda nggak tahu kalau ada 3 hari tadi. Yang Anda tahu setahun ya kalau nggak salah Ustaz ya. Ya, ya. Bikinnya Syafi'i gitu. Hmm. Tapi Ya. ya nggak tahu juga. Kalau kasus ini kan agak beda ya. Bukan barang Hmm. hilang ini, barang orangnya ada cuma nggak jelas siapa gitu. Hmm. Orangnya yang hilang. Hah? Orangnya yang hilang. Itu berarti dari catatan developer juga nggak ada Ustaz ya? Si pembeli itu. Dia cuman ada clue sedikit tapi ditelusuri itu nggak ketemu Ustaz. Hmm. Iya sih. Harusnya sih mungkin yang pertama bagaimana tidak membahayakan tetangga. Jadi harus dibersihkan. Nah, kewenangannya ada pada pengurus RT atau RW. Maksudnya yang berwenang lah gitu, bukan tetangganya, bukan personalnya. Nah, yang kedua, sepakat juga sih, jika memang harus dijaga, dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan, tapi dalam status bukan apa, bukan milik RW, milik kelurahan, milik RT, tetapi sementara waktu aja dimanfaatkan. Satu saat memang kalau ada pemiliknya ya diserahkan gitu. Jadi kalau dalam fase ambil kebijakan untuk dimanfaatkan peruntukan sosial, maka selama itu digunakan sebagai sosial, status kepemilikan rumah berarti ya kepemilikan si pemiliknya gitu. Tidak diakuisisi gitu, tidak diambil alih, bukan sekedar jeda saja gitu. Mungkin begitu. Tapi mungkin perlu mitigasi implikasi hukumnya ya. Betul. Ya jangan-jangan misalkan nanti yang punya tahu-tahu nongol, lu kok dipakai orang? Nanti bisa jadi tuntutan hukum atau baik, mungkin ada yang lain. Ada 20 peserta, nggak ada tambahan pertanyaan. Saya hitung 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya sudah nggak ada yang tanya Tat ya. Izin Pak Mun, Yo, sedikit silakan. aja. Aduh ya. Ya, Afwan Ustaz, ini ada sedikit case yang pernah terjadi Ustaz. Jadi ada sebuah lahan disewa Ustaz. Yes. Kemudian dalam jangka waktu yang lama penyewanya itu menjadi tidak kelihatan lagi Ustaz di situ. Nah, kebetulan ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap penyewa yang tidak ada di tempatnya Ustaz. Itu ada barang dari pihak ketiga ini yang terpaksa harus diambil di sana Ustaz. Nah, kemudian minta izin untuk pemilik lahan itu mengizinkan dia untuk masuk ke dalam lahan yang sudah disewa tersebut Ustaz. Dan ini secara hukum syariahnya gimana Ustaz ya? Apakah memang diperkenankan apa itu si pemilik lahan yang lahan tersebut sudah disewa, kemudian karena ada satu hal mengizinkan pihak ketiga mengambil barangnya di tanah yang sudah disewa oleh pihak ketiga, tapi pihak ketiganya itu endingnya tidak ini Ustaz, tidak hadir sampai dengan masa sewanya itu tuntas gitu Ustaz. Tapi pada waktu itu ada yang di tengah-tengah jalan tuh pengen ngambil barangnya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Ya, Ustaz. Kalau menurut saya sih boleh Ustaz, selama barang yang diambil itu bukan bagian yang disewa gitu. Jadi mungkin dalam
kondisi normal, misalnya si A nyewa lahannya untuk parkir, tapi di lahan parkir itu misalnya ada pemanas air. Pemanas air itu kan nggak disewa, tapi ada di area itu. Jadi kalau memang tidak bisa dihubungi, haknya itu untuk ngambil gitu. Nah, yang kedua, tapi kalau memang barang itu bagian yang disewa, memang harus minta izin. Harus minta izin. Tapi kalau memang case-nya seperti A1 misalnya, ya menurut saya sih harus ada jeda gitu, seperti bab lukoto. Jadi mungkin kita pilih dari sisi fikih, Zat. Ini mungkin Pak Nada dari sisi hukum lebih paham, Zat. Lebih paham ya. Kalau dari sisi fikih berarti kita pilih, ini barang pihak ketiga ini termasuk aset yang disewa apa tidak. Kalau bukan aset yang disewa, menurut saya sih clear. Nggak ada isu ya. Nggak ada isu. Jadi karena kepemilikannya, kemudian juga si pemilik lahan berhak gitu. Ada mubarirnya, tidak bisa dihubungi gitu. Begitu, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Itu kayaknya banyak kasus juga ya. Ini justru sama yang punya rumah. Jadi dia nyewain ke orang. Nah, orang ini kemudian entah sengaja atau enggak, nah dia nggak pernah kelihatan lah gitu ya. Sehingga suatu saat contohnya seperti listriknya nggak pernah dibayar gitu kan, sehingga ini kan kasus lama, jadi bukan yang pulsa gitu ya. Jadi sehingga listrik ini terancam akan diputus sama PLN. Tetapi orang-orang yang nyewa ini kan tidak muncul-muncul, sehingga yang punya intervensi lah gitu kan, intervensi untuk yang menyelesaikan itu. Nah, suatu saat kemudian si yang nyewa ini muncul dan merasa kok rumah yang saya sewa ini kok diintervensi gitu kan, sehingga terjadilah proses hukum. Nah, yang punya rumah ini malah sekarang dia harus membayar sejumlah uang lah terhadap penyewa. Iya, ya, Ustaz. Memang harusnya memang sewa, termasuk sewa rumah itu harusnya dituang. Jadi bagian one prestasi syarat-syarat ini memang harus menjadi bagian yang dituangkan dalam perjanjian. Jadi misalnya rusak nih, genteng bocor, mana saja kerusakan yang menjadi kewajiban pemilik untuk renov, mana kerusakan ringan yang menjadi kewajiban yang menempati gitu. Nah, termasuk juga seperti tadi itu, kewajiban si penyewa yang tidak ditunaikan, apakah bagian dari wan prestasi, terus kita juga berhak, kalau wan prestasi kan kita berhak untuk intervensi, karena kalau enggak kita terugikan juga, bisa oleh PLN dicopot ininya. Nah, sepertinya sih yang membuat kita jadi legal mengintervensi itu kalau memang ada dasar perjanjiannya itu lebih pas. Jadi kalau ngikuti al-muslimun ala syurutihim ila syartan haram halalan. Jadi dituangkan dalam perjanjian. Jadi pada saat kita intervensi memang kita ada dasarnya, dasar perjanjian akadnya gitu. Baik. Sudah jam 6, mungkin kita cukupkan tadi. Iya, Ustaz. Baik, Bapak, alhamdulillah kita sudah sempurnakan ya acara di pagi ini bersama Ustadz Oni. Nah, mari kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.